Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Desi pada pembelajaran ekonomi. Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas mendapat kesembuhan. Baiklah, di pertemuan minggu ini Ibu akan membahas tentang perpajakan, yang mana soalnya sudah pernah diberikan di PPT, yaitu tentang PPh orang pribadi, di mana soalnya ada 7 soal. Ibu akan membahas satu persatu. Baiklah, kita mulai dari soal yang pertama. Ya, kita lihat bersama soalnya. Di soal nomor 1, di situ terdapat soal seperti ini. Tuan Asep, seorang karyawan di perusahaan Sinar Jaya, pada tahun 2018 ia menikah dan memiliki tanggungan satu adik di dalam kartu keluarganya. Nah, berapa besarnya PTKP Tuan Asep dalam 1 tahun? Nah, ini kalian harus melihat di PPT yang sudah Ibu berikan, di mana ada di situ Peraturan Menteri Keuangan pada tahun 2016, di mana PTKP untuk wajib pajak, ya, PTKP untuk wajib pajak itu 54 juta. Kemudian tadi untuk nomor 1 dikatakan bahwa Tuan Asep ini dia sudah menikah. Nah, menikah itu ketentuannya adalah dituliskan 4.500.000. Kemudian tanggungan itu satu tanggungan di kakaknya, berarti untuk satu tanggungan itu sama 4.500.000. Berarti ini kalian tinggal dijumlahkan. Berarti hasilnya itu adalah 63 juta. Jadi Tuan Asep PTKP-nya pada 1 tahun itu adalah 63 juta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2016. Baik, sekarang kita lihat nomor 2. Denis merupakan pegawai yang belum menikah. Pada tahun 2015 berapakah PTKP dalam sebulan? Nah, untuk nomor 2 tidak mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tahun 2016, akan tetapi Peraturan Menteri Keuangan yang tahun 2015, di mana PKP untuk yang tidak menikah, karena Denis tidak menikah ya, PTKP tidak kawin ya, tidak kawin atau tidak menikah itu jumlahnya adalah 36 juta. Nanti kalian boleh cek ya, boleh cek di Peraturan Menteri Keuangan yang 2015. Nah, tapi karena di soal ditanyakannya dalam 1 bulan, berarti ini tinggal dibagi 12. Dibagi 12, berarti PTKP per bulan itu jumlahnya adalah 3 juta. Inilah yang akan menjadi PTKP Denis dalam 1 bulan. Oke, sekarang nomor 3. Jainuddin seorang pegawai PT Terbang. Ia sudah menikah dan memiliki 4 orang anak. Berapakah PTKP Jainuddin dalam setahun? Ingat, kalau ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang 2016. Jadi sama dengan soal nomor 1. Nah, nomor 3 kita lihat bahwa wajib pajaknya itu sama 54 juta. Kemudian menikah, ingat menikah. Menikah itu adalah 4.500.000. Kemudian tadi 3 tanggungan, sedangkan di Peraturan Menteri Keuangan tahun 2016 tanggungan itu hanya sampai 3. Berarti anak keempat itu tidak masuk tanggungan. Nah, berarti tinggal dikalikan 4.500.000 dikali 3 ya. Itu 3 tanggungan. Berarti 4.500.000
13.500 dikali 3 hasilnya 13.500.000. Ini silakan kalian jumlahkan. Berarti ini 72 juta. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 3. Berarti Tuan Jainuddin itu PTKP-nya dalam setahun adalah 72 juta. Bisa dipahami ya? Untuk yang berbeda di soal nomor 2 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015. Kalian cek kembali ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nomor 4. Di sini di soalnya ternyata Indra bekerja di CV Angkasa, sudah menjadi PKP Indra. Itu besarannya adalah 95 juta. 95 juta. Nah, karena sudah menjadi PKP, berarti di sini ditanyakan berapakah pajak penghasilan terutang Indra. Jadi tidak usah lagi menghitung dengan mengurangi PTKP karena sudah menjadi PKP ya. Penghasilan kena pajak. Berarti sekarang hanya tinggal menghitung dengan kalian lihat lagi di PPT bahwa ada tarif PPh orang pribadi itu yang tahun 2009 ya. Di mana nanti di situ ada tabelnya 1 sampai 4, ada tarif pajak, ada penghasilan kena pajak. Di sana dituliskan bahwa sampai dengan 50 juta itu adalah tarifnya 5%. Kemudian 50 sampai 250 itu adalah 15%. Kemudian untuk 250 sampai 500 juta itu adalah 25%. Kemudian yang di atas 500 juta itu 30%. Nah, berarti ini kita hitung ya. Berarti kalau misalkan porsinya itu adalah 95 juta, berarti ini masuknya yang 5% dulu. 5% dikali, karena ketentuan tadi yang pertama adalah 50 juta. Ini berarti hasilnya adalah 2.500.000. Nah, ini kan baru terhitungnya 50 juta. Sedangkan PKP-nya Indra itu 95, berarti masih ada yang bagian berikutnya yaitu 15%. Dikali ini sudah terhitung 50 juta, berarti sisanya yang belum terhitung 45 juta. Ini hasilnya adalah 6.750.000. Ditambahkan ini hasilnya adalah 9.250.000. Ibu kenapa harus sampai 15%, tidak langsung saja dikalikan 5%? Tidak. Ketentuannya adalah perhitungannya harus berurut ya. Kalau dilihat ini 50 tambah 45 itu 95 juta. Sehingga pajak terutang yang harus dibayar oleh Indra ini dalam 1 tahun ya 9.250.000 ya. Seperti itu. Ini untuk soal nomor 4. Sekarang kita masuk soal nomor 5 ya. Oke, maaf ya keterbatasan jadi ibu seperti ini. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 5. Oke. Nah, soal nomor 5 ternyata di sini Faisal merupakan pegawai di PT Next It. Besar penghasilan kena pajak yang dimiliki Faisal setelah dikurangi PTKP adalah ya. Berarti ini juga sudah menjadi PKP Faisal. Besarannya adalah
248.500.000. Nah, perhitungannya sama seperti tadi kita mengerjakan soal nomor 4. Berarti di sini dimulai dari 5% dulu. 5% dikali 50 juta. Ini hasilnya 2.500.000. Kemudian karena ini baru terhitung 50 juta berarti masih ada sisanya. Nah, sedangkan di dalam ketentuan itu kan 50 sampai dengan 250 juta. Nah, sedangkan ini kurang dari 250 ya. Berarti ini tinggal dimasukkan sisanya. Berarti 15% dikali sisa dari ini kurangi ini, itu hasilnya adalah 198.500.000. Nah, silakan kalian kalikan 198.500.000 dikali 15%. Ini adalah hasilnya 29.775. Ini tinggal ditambahkan. Hasilnya adalah 32.275. Inilah pajak terutang yang harus dibayar oleh Faisal ya, sebesar 32.275. Agak ngeblur ya. Nah, 32.275. Oke. Sekarang kita masuk nomor 5. Kok nomor 5? Nomor 6 ya? Maaf. Ralat. Nomor 6. Nah, di nomor 6, Tuan Amir pegawai di sebuah perusahaan. Ia memiliki penghasilan 350.000 per tahun. 350.000 per tahun. Ia sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Berapakah pajak penghasilan uang terutang oleh Tuan Amir? Nah, kalau ini tidak bisa langsung dihitung, harus dikurangi dulu dengan ketentuan PTKP yang tahun 2016. Berarti ini Tuan Amir ya. Tuan Amir penghasilannya itu 350 juta per tahun. Nah, berarti kalau ini harus dulu dikurangi dengan wajib pajak itu 54 juta. Kemudian dia menikah ya, Tuan Amir menikah. Ini 4.500.000. Kemudian ternyata Tuan Amir ini memiliki 1 orang anak. Berarti kalau 1 orang anak, 1 tanggungan itu sama 4.500.000. Ini kita jumlahkan dulu. Berarti jumlah ini adalah 63 juta. Nah, berarti tinggal dikurangi 350 ya. Tinggal dikurangi dengan 63 juta. Kurangi. Ini untuk hasilnya di sini ya. Hasilnya di sini. 63 juta. Nah, berarti berapakah PKP ya? Berarti ini nanti kita hitung PKP-nya ya. Ini kita hitung PKP-nya. Ini kita kurangi dulu ya. Kurangi 287. Pas ya. Kalau dikurangi hasilnya ini 287 juta. Ya. Nah, ini baru menjadi PKP, penghasilan kena pajak. Ini yang kita harus hitung. Nah, berarti sama. Kita masukkan dulu yang 5% dikali 50
50 juta. Ini hasilnya 2.500.000 ya. Kemudian kita masukkan yang 15% kali 200 juta. Ibu, kenapa 200 juta? Sedangkan ketentuannya adalah itu 50 sampai 250. Kita lihat ini yang PKP. Penghasilan kena pajak itu hanya 280 juta. Kalau di sini dimasukkan 250 berarti nggak mungkin kan? Karena hasilnya menjadi 300. Jadi yang diambil ada ya 200 jutanya. Ini hasilnya adalah 30 juta. Nah, ini kan kalau dijumlahkan baru 250, sedangkan PKP-nya itu adalah 287 juta. Berarti langkah selanjutnya itu yang ketiga. Jumlahnya berapa? 25% dikali sisa ya, 37 juta. Hasilnya berapa? Di sini adalah 9.250.000. Ini kita tinggal jumlahkan. Hasilnya berarti 41.750.000. Nah, inilah pajak terhutang yang harus dibayar oleh Tuan Amir ya. Oke. Sekarang kita masuk nomor 7. Kalau nomor 7 di sini adalah Pak Umar bekerja sebagai CEO di PT Level Up dengan gaji 18 juta per bulan. Gajinya itu 18 juta per bulan. Kemudian ia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Ya, hitunglah besarnya PPh yang ditanggung. Nah, ini kita kalikan dulu karena pajak itu dalam setahun, berarti penghasilan ini dikalikan dulu 12. Ya. Berarti kalau dikalikan 12, penghasilan Pak Umar ini ya, Pak Umar itu menjadi, jangan di sini ya, takut nggak ke ini, dikali 12 berarti 216 juta pas ya. Terlihat ya, 216 juta pas. Nah, sekarang kita lihat di dalam soal ternyata dia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Nah, di sini berarti wajib pajak dulu itu 54 juta. Kemudian menikah itu berarti 4.500.000. 2 tanggungan ya, 2 tanggungan berarti tinggal dikalikan 2 ya, 2 tanggungan itu berarti 9 juta. Kita jumlahkan ini ya. Kalau dijumlahkan ini berarti 67.500 ya. Coba nanti dicek lagi ya. Ya. Nah, ini sudah ya 67 juta. Oh, maaf, tidak terlihat. Ini 67.500.000. Nah, berarti penghasilan yang Tuan Umar ini atau Pak Umar ini kurangi dulu dengan ini. Berarti kurangi 67.500.000. Ini kita kurangi ya. Berarti hasilnya, ini hasilnya di sini ya. Hasilnya berarti ini menjadi PKP-nya 148.500. Nah, ini berarti penghasilan kena pajaknya Tuan Umar itu adalah 148.500. Nah, ini kita hitung sama seperti ketentuan yang tarif pajak. 5% dulu dikali 50 juta itu hasilnya 2.500.000. Kemudian untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah yang 15%. Ini kan 50 juta dari 148 berarti tinggal sisanya yang ke sini berapa? 98 juta 500.
Hasilnya berapa? Ini 14.775. Ini kita tinggal jumlahkan, berarti 17.275. Inilah pajak terhutang yang harus dibayar oleh Pak Umar sebesar 17.275.000 ya per tahun. Ya. Sudah bisa ya? 17.275.000 per tahun. Ya. Baiklah, mungkin untuk pertemuan minggu ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf andai kata dalam pembahasannya kurang maksimal karena memang terbentur waktu juga. Ibu mohon maaf dengan segala kekurangan. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat belajar meskipun dalam PJJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.